Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta pelatihan Office 365, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat angket peminatan PPDB. Sebelumnya, kita akan membuka Office terlebih dahulu dengan cara mengetik Office pada browser pencarian kita, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih Forms. Ya, kita akan pilih Forms. Kita klik saja Forms, kemudian klik formulir baru, kemudian kita tuliskan judul, yaitu angket peminatan pendaftaran peserta didik baru SDN 2 Patalan. Ini kondisional ya, rekan-rekan semuanya bisa memilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian berita kita tulis seperti contoh yang diberikan oleh trainer kita. Kemudian kita berikan soal, kita tambahkan pertanyaan, tambahkan baru. Ada beberapa unsur yang nanti kita pakai semua ya. Untuk unsur yang pertama kita pakai adalah pilihan. Kita tuliskan soalnya, apakah Anda berminat untuk mendaftarkan diri ke SDN 2 Patalan? Kita jawab ya atau tidak. Kemudian nanti kita berikan pencabangan ya, opsi pencabangan ya atau tidak. Tambahkan pencabangan. Tujuan dari pencabangan ini adalah jika kita jawab ya ke berikutnya maka akan berlanjut, tapi kalau tidak kita akhir formulirnya ya, begitu. Baik, kita kembali saja ya, kita jawab ya atau tidak. Tadi kita lihat pencabangannya, nanti kita bisa lihat di pratinjau. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru ya, kita berikan pertanyaan baru, yaitu pertanyaan yang kedua. Sama kita buat kalau tadi opsional, yang kedua ini adalah kita isi dengan teks, unsur teks ya, apa nama lengkap ya. Untuk lebih bagusnya kita kasih subjudulnya, kita berikan contohnya, contoh Teguh Wahyudi, seperti itu. Oke, supaya lebih bagus ya, seperti ini kalau kita lihat. Kemudian kita berikan, kita lihat dulu di pratinjau. Pertanyaan pertama, pencabangan tadi, bagaimana kalau kita jawab ya? Oke, kita jawab ya. Nah, maka akan pertanyaan berlanjut. Kalau kita jawab tidak, maka pertanyaan tidak berlanjut ya, seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi, masih menggunakan teks ya, unsur teks. Pilihan sudah, kemudian kita pilih teks. Pertanyaannya adalah asal sekolah. Contohnya di subjudulnya TK Pertiwi Patalan ya. Oke, kita lihat lagi, kita tambahkan pertanyaannya. Kemudian kita setelah teks kita ke tanggal lahir ya. Tadi ada pilihan unsurnya, kita berikan tanggal lahir ya. Udah seperti ini. Kemudian tambahkan baru pertanyaannya. Oh, mohon maaf, karena tanggal lahir biasanya sebelumnya kita kasih tempat lahir setelah asal sekolah. Kita tambahkan lagi, tambahkan baru, kemudian tambahkan baru, kemudian isian teks ya, kemudian tempat lahir ya. Kita kasih subjudul juga, contoh, supaya tidak bingung ketika orang menuliskan ya. Oke, kita tambahkan baru pertanyaannya, kita tambahkan baru, kemudian kita ke pilihan ya. Oke, pilihan untuk unsur selanjutnya, seberapa besar harapan Anda untuk diterima di, maaf bukan SMK tapi di SDN 2 Patalan ya, seperti ini. Kita kasih bintang di unsur tadi, kita tinggal pilih saja. Bintangnya bisa kita sesuaikan dengan selera kita sendiri. Saya pilih 4 ya.
ini adalah untuk subjudulnya. 1 bintang untuk tidak berharap, 2 bintang untuk cukup berharap, 3 bintang untuk berharap, 4 bintang sangat berminat. Nah, karena ini tadi minat, maka kita ganti saja dengan minat ya, karena judulnya tadi adalah minat. Kemudian kita tambahkan baru, tampilannya seperti itu tadi ya kawan-kawan semuanya. Kita tambahkan baru pertanyaan yang ke-7 ya, kita menggunakan unsur yang lain ya, seperti ini. Pilihan ekstrakurikuler yang diminati, urutan prioritasnya, subjudulnya ada beberapa, ini tergantung dari rekan-rekan semuanya, opsional ya. Baik, setelah itu kita tambahkan lagi unsurnya yang lainnya ke Likert ya. Untuk pertanyaan ke-8 menggunakan Likert. Prestasi atau peringkat kelas yang pernah diraih, kita tulis 1 untuk peringkat 1, 3 besar untuk peringkat 2 atau 3, 5 besar untuk peringkat 4 atau 5, 10 besar untuk peringkat 6 sampai 10, bisa 7, 8, 9 atau 10. Kemudian untuk opsinya kita juga pilih opsinya. Di situ masih tulis opsi, masih seperti asalnya. Kita edit lagi, untuk opsinya kita berikan nama ya, 1, 3 besar, 5 besar, 10 besar dan lainnya ya. Kemudian pertanyaan 1 kita edit lagi menjadi semester 1 dan semester 2, karena TK saya anggap hanya 2 semester ya. Kemudian kita tambahkan baru menggunakan Net Promoter Score untuk pertanyaan ke-9. Kita tulis pertanyaannya, ini untuk menilai minat untuk menyampaikan informasi ke teman lainnya ya. Sangat tidak berminat di sebelah kiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10 untuk sangat berminat. Jadi semakin ke kanan semakin berminat, semakin ke kiri sangat tidak berminat. Seperti itu. Kita lihat di pratinjau. Pratinjau ini fungsinya untuk melihat apakah form kita sudah betul, sudah bagus atau belum gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu ya, dan sudah berfungsi semuanya. Baik, kita kembali, kita ke pertanyaan ke-10. Tambahkan baru, semua unsur sudah ada. Yang belum adalah pengunggahan file, kita klik pengunggahan file. Oke, baik, kita klik OK, kita klik OK. Ya, pertanyaannya kita tulis, unggah foto terbaru Anda ya, berlatar belakang merah. Subjudulnya kita setting 1, ukurannya 10 MB. Oke, kemudian jenis filenya bisa kita pilih, yaitu hanya gambar saja. Jadi untuk file jenis file yang ini tidak bisa masuk ya. Baik, sudah selesai. Kita atur temanya, kita pilih sendiri tema sesuai dengan selera kita sendiri. Kita tinggal klik saja tema yang kita inginkan. Oke, saya pilih yang ini, kira-kira sesuai dan lebih menarik. Baik, lebih baiknya kita pratinjau dulu. Kita lihat dulu dengan menggunakan pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ketika nanti orang lain mengerjakan, form kita seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas ini ke note ya? Bagaimana? Kita langkah yang pertama,
unsur sudah ada tadi, semua unsur yang diminta oleh trainer kita sudah kehendaki semua. 6 dan 7 itu juga semuanya sudah. Oke, semua unsur sudah terpenuhi semuanya. Jadi kita tinggal untuk mengirimkan. Kita kembali, kemudian kita bagikan, kita kumpulkan ini dengan link. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan GG, kita pangkas linknya ya, atau langsung kita tempelkan. Jadi saya akan terangkan semuanya, cara yang pertama dan kedua ya. Kita setting dulu, hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Kenapa hanya ini saja pilihannya? Karena kita tadi mengunggah file, jadi hanya orang yang punya akses ini ya, yaitu punya Jateng Pintar itu ya, punya akun Office. Oke, kemudian kita klik salin ya, kita salin. Baik, setelah ini kita klik salin. Salin, kemudian kita buka browser baru, kita ketik saja gg.gg, kemudian kita pastekan atau Ctrl V kolomnya, kemudian kita customize line, kita atur, kita ketik sesuai dengan selera kita sendiri, kemudian kita klik shorten URL, kemudian akan keluar link yang singkat sesuai dengan selera kita. Kemudian kita blok link tersebut, kemudian kita Ctrl C atau copy, kita masuk ke kelas Teams kita, di kelas Jateng 12 Pujiono, yaitu kelas trainer kita. Akan masuk kelas trainer kita, kemudian kita buka tugas, yaitu tugas 2. Nah, di kolom tugas, kemudian tugas hari kedua, kemudian kita linknya kita tinggal klik saja ya, kemudian kita klik nama kita, kemudian tugas hari kedua. Ingat, jangan sampai salah kamar. Kemudian kita klik angkat pendaftaran, kemudian kita klikkan di situ, kita atur supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita buka lagi formnya. Cara kedua lebih singkat lagi, kita buka forms, kemudian kita bagikan, kemudian salin, langsung kita ke OneNote kita tadi, tugas kita ya, kemudian kita klik di situ, kemudian kita pastekan. Oke, selesai. Nah, tinggal rekan-rekan pilih yang mana. Demikian tutorial cara dari saya. Semangat bekerja, semangat belajar, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.